Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Jumat 30 Desember 2022, Oktav Natal hari ke-6, Pesta Keluarga Kudus. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 19 sampai dengan 23. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangun. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf di Mesir dalam mimpi. Kata malaikat itu, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergilah mereka ke tanah Israel. Tetapi setelah mendengar bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, Yusuf takut ke sana. Setelah dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks bacaan Injil hari ini menggambarkan sosok Yusuf sebagai pribadi yang taat, berjuang menghindari kejaran tentara Herodes. Dia sebagai kepala keluarga juga sangat memperhatikan keluarganya. Selain itu, Yusuf juga sangat peka dan benar-benar mempunyai iman. Apa yang diperintahkan malaikat kepadanya, Yusuf langsung melakukannya tanpa banyak tanya dan protes. Semuanya demi keselamatan keluarganya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang Katolik, keluarga kudus Nazaret hendaknya menjadi model dalam kehidupan berkeluarga. Sebagai kepala keluarga, meneladani Yusuf sebagai seorang bapa yang taat, setia, dan siap berkorban untuk keluarganya. Sejak awal saat Yusuf memutuskan untuk mengambil Maria menjadi istrinya dan bukan menceraikannya, sudah menunjukkan bagaimana dia tidak memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melainkan hanya taat pada kehendak Tuhan. Dari sosok Maria, kita meneladani sikap seorang ibu yang sederhana, rendah hati, sabar, serta senantiasa menyimpan setiap perkara dalam hatinya dan membawanya dalam doa. Dari awal menerima kabar malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, hingga saat mendampingi Yesus yang wafat di kayu salib, kita dapat melihat pribadi Maria yang setia dan taat pada kehendak Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita meneladani Yesus sebagai seorang anak. Walaupun anak Allah, Yesus mau menjadi anak manusia
dan tinggal dengan orang tuanya sampai waktunya dia berkarya. Yesus juga taat kepada permintaan ibunya untuk menyelamatkan pesta pernikahan di Kana dengan mengubah air menjadi anggur. Walaupun Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Namun akhirnya Yesus tetap melaksanakannya juga. Yesus juga taat kepada kehendak Bapanya dengan tidak menghindari kematiannya di kayu salib demi keselamatan umat manusia. Hal ini tampak dalam sabda Yesus, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh keluarga kudus Nazaret ini menjadi teladan yang patut kita imani dan syukuri. Sebab dalam perjalanan hidup berkeluarga tidak selalu mulus dan mudah. Pasti ada onak duri dan kerikil. Ada pertengkaran yang kadang melukai dan menimbulkan kepahitan. Tetapi melalui keluarga kudus Nazaret, kita diajarkan untuk taat. Firman Tuhan dan doa menjadi landasan dan pegangan hidup keluarga kita. Bersama pasangan, hidup saling menerima, mengasihi, mengampuni, serta memaafkan satu sama lain. Dan dengan anak-anak, kita juga menanamkan nilai-nilai iman Katolik dan teladan dari orang tuanya yang benar. Sumber utama spiritualitas keluarga Kristiani adalah keluarga kudus Nazaret. Karena dalam keluarga kudus Nazaret terwujud sakramentalitas keluarga. Mereka menerima tanda kehadiran Allah dan sekaligus keluarga mereka mampu menjadi tanda bagi keluarga lain. Keluarga kudus Nazaretlah yang dipilih Allah menjadi seminari bagi Yesus. Kita berdoa, semoga keteladanan keluarga kudus Nazaret ini mampu menginspirasi keluarga-keluarga Kristiani kita agar mampu menjadi tanda kehadiran Allah, sekaligus mampu menjadi tanda bagi keluarga lainnya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus Nazaret sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladaninya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.